peristiwa gede adalah 9 Desember tahun 1947. Negara kita udah merdeka. Kenapa negara kita merdeka? Ada pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ketemu lagi nih Lur sama Mapah Kui. Kali ini saya berada di sebuah daerah namanya Rawagede. Saya sedang ada di sebuah monumen, yaitu monumen Rawagede, di mana dulu kisahnya ada tragedi pembantaian oleh penjajah Belanda dari zaman dulu. Di sini adalah sebuah monumen untuk mengenang mereka yang menjadi korban. Gimana cerita lengkapnya? Ikutin, yuk pantengin terus Mapah Kui. Ya Lur, kembali lagi. Ini saya di sini sekarang bersama dengan Pak Sukarman. Beliau adalah ketua dari pengelola Monumen Rawagede ini. Kita dengarkan kisahnya ya. Gimana nih Pak? Ini Pak, kisahnya Pak. Kisahnya peristiwa gede adalah 9 Desember tahun 1947. Negara kita udah merdeka. Kenapa negara kita merdeka? Ada pembantaian, ada serangan. Ya kita sedikit ke belakang ya. Bangsa kita dijajah Belanda itu 350 tahun. Tapi 9 Maret 42, Belanda tuh menyerah ke Jepang. Di Kalijati Subang ada prasasinya. Akhirnya Indonesia dijajah Jepang. Cuman Jepang menjajah bangsa kita lebih kejam daripada Belanda. Tanam paksa Rodi Romusa, dipukul, dipenggal. Malah yang mukul menggal bangsa kita sendiri yang diberi pangkat Dendang Cokomico. Tapi apa yang terjadi? Negara-negara besar Amerika, Inggris segala macam membenci Jepang menjadi sekejam. Artinya bergabung jadi tentara sekutu. Makanya Jepang menjajah kita cuma 3,5 tahun itu karena itulah kekejaman dia di sini. Nah ini tentara sekutu berbuat apa? Tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus tahun 1945 kota Nagasaki, Hiroshima dibom atom. Nah itulah Nagasaki, Hiroshima dibom atom yang tentara sekutu. Jepang di Indonesia 14 Agustus menyerah tanpa syarat. Nah akhirnya licik juga. Tokoh bangsa kita namanya Bung Karno dibawa terbang ke Saigon, Vietnam oleh Jepang. Tanggal 14 Agustus. Tanggal 15 Agustus bahwa Bung Karno dibujuk oleh Jepang supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Nanti kalau sekutu masuk maksudnya. Ya aku siap kan gitu kan, ingin merdeka bangsaku kata Bung Karno. Betul. Tapi tanggal 15 Agustus pulang dari sana, kan negara kita Republik Indonesia itu punya RRI yang luar biasa, mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat, segera negara kita proklamasi. Tapi yang terjadi, tunggu, tokoh bangsa kita sedang ke Saigon tadi. Tapi pulangnya Bung Karno, diserang oleh tokoh bangsa lain segala macam, suruh memproklamasi, tidak mau. Karena apa? Ya tunggu, aku ditunjuk panitia oleh Jepang. Tunggu aja sebentar lagi merdeka. Nah ini yang miskomunikasi. Malah grup Sukarni, Wikano, Marbaksan, Singgih, dan Subarjo menyerang ke Bung Karno. Kenapa sih Anda tidak mau proklamasi bangsa kita? Karena RRI udah mengumumkan terus kan. Maaf batuk nih. Akhirnya Bung Karno menjawab, ya aku ditunjuk panitia oleh Jepang, tunggu aja kan gitu. Loh Jepang di sini kemarin udah menyerah tanpa syarat. Nah ini yang miskomunikasi. Sampai diumumkan bahwa segera negara kita proklamasi karena Jepang udah menyerah, gitu aja RRI. Nah, tapi Bung Karno bertahan, akhirnya muncullah grup PETA, Pembela Tanah Air. PETA ini grupnya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 42 yang masuk di Fakultas Kedokteran UI, direkrut oleh Jepang jadi wajib militer supaya jadi Daidan Cokomico tadi, menolak buat apa jadi pengaco kan gitu. Dipecat tahun 43. Ini siapa? Mupreni Mukmin, Suarjono Suryaningrat, Utario Suroto Kunto. Nah, akhirnya dipecat, pindah ke UIN Ciputat tahun 1944. Itulah yang pertama mendirikan PETA. Grup ini Pembela Tanah Air. Yang menyerang Jepang juga ini.
Tapi Bung Karno malam 16 sore hari setelah diserang itu tetap bertahan. Radio Republik Indonesia mengumumkan bahwa negara kita siap merdeka, tapi tokoh bangsa kita belum bisa menunggu perintah Jepang. Wah, kalau begitu banyak mengatakan serang aja Bung Karno, katanya gitu. Akhirnya terdengar grup ini disamber ke rumahnya, tapi untungnya ketemu dengan grup tadi. Berdamai-damai, tetap Bung Karno bertahan. Akhirnya kalau begitu kita umumkan ke masyarakat lebih baik untuk pengamanan Bung Karno, istilah kalimatnya diculik. Nah itu kalimat. Rengas Dengklok. Ya belum Rengas Dengklok, pokoknya diculik keluar Jakarta, gitu. Keluar Jakarta. Akhirnya malam hari gitu, udah jam 12, bahwa Bung Karno malam ini diculik oleh tokoh bangsa kita, dibawa keluar Jakarta karena tidak mau melaksanakan apa yang diharapkan segera proklamasi. Dan ini penculikan pengamanan maksudnya. Pengamanan. Karena besoknya akan terjadi apa-apa kalau Bung Karno masih ada di Jakarta. Berangkatlah dari Jakarta masih ke Jepang. Bekasi ke Jepang. Tapi 15 Agustus di Karawang sudah hancur Jepang oleh tentara peta. Nah, Jepang di Karawang terkuat terbesarnya markas Jepang di Rengas Dengklok, di Gedong Jangkung. Nah, kalau di Karawang tuh yang sekarang jadi Pegadaian depan alun itu cabang. Yang di Stupa Red Holland Bakery itu cabang. Betul. Nah, jadi akhirnya di Burbar di segala macam itu Rengas Dengklok itu pejuang-pejuang kita Rengas Dengklok bukan sedikit lah yang untuk. Jadi 14 menyerah, 15 dihancurkan gitu. Nah, Bung Karno subuh-subuh diculiknya Bung Hatta, Bung Karno, Patno dan Guntur yang ber-9 bulan dibawa oleh adiknya Suroto Kunto, Yusuf Kunto, namanya sedan wagon hijau. Pas di jembatan Bojong ditanya oleh penjaga situ karena masih dikuasai Jepang, bos siapa ini? Dirahasiakan. Tapi nyebrang ke Tanjung Pura udah dikuasai tentara peta karena udah dikuasai oleh peta Jepangnya. Bos siapa ini? Ya inilah sedang penculikan Bung Karno. Iya, lebih baik diamankannya ke Rengas Dengklok. Nah, untuk sekarang nih Pak, di depan saya ini ada diorama nih, apa nih Pak? Nah, ini diorama peristiwa 9 Desember 47 gara-gara mencari seseorang yang namanya Kapten Lukas. Kapten Lukas ini kemudian Kompi Karawang Bekasi. 19 Agustus setelah negara kami merdeka ditunjuk sebagai kemudian Kompi. Panglima Jawa malah tunjuknya pangkatnya Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang ditunjuk Komandan Resmen Jakarta Letnan Kolonel Muparindi Mukmin, tapi setelah pindahkan ke Cikampek diganti oleh Letnan Kolonel Suroto Kunto. Makanya Jalan Johar ke sana Jalan Suroto ini yang nulisnya bukunya tahun 98. Itu gugurnya Suroto Kunto 25 November 46 di Rawagabus di Warung Bambu yang ada monumennya. Nah, sekarang ini monumen Rawagede ini gimana, Pak? Monumen Rawagede dibuat tahun 95. Pemerkasanya adalah ini Mayor Jenderal Tayo Tarmadi sebagai Panglima Jawa Barat orang Teluk Jambe Karawang. Menemukan buku saya yang ditulis oleh teman saya di negara Belanda ada 5.000 buku 2 bahasa. Pak Tayo sedang ada acara di Bogor waktu itu tanggal 18 Agustus 95. Ada seorang Mayor Suwito pulang dari Gala beli buku Rawagede Karawang. Belinya di sana gitu. Di sini mah nggak beredar buku itu. Malah diberikan Pak Tayo kaget. Di mana Karawang? Aku orang Karawang nggak tahu. Akhirnya Pak Tayo langsung acara dari jam 8 sampai jam 1, jam 10 aja udah mencari nama dan penulis. Ya kebetulan mohon maaf, saya tuh waktu itu Sekretaris Komisi C di Kabupaten Karawang periode yang kedua. Dicari ke Karawang ke Dandim waktu Pak Ali Hasan, Pak Tayo, Pak Hasan ini siapa penulis ini, orang di mana? Ya saya juga nggak tahu, baru ke sini, nggak tahu di mana. Tapi ada seorang kasih Kapten Pairan, wah aku kenal nih Pak Sukarman, ini di Rawagede rumahnya, kayak gitu. Dia orang sana, oke, coba di mana? Oh dia anggota DPR, dicek jam 1 ke gedung DPR, baru pulang saya naik mobil pulang. Jadi Pak Tayo nguber ke sini. Ini pemerkasa beliau loh pembuatan monumen. Dan ini dibangun tanggal 9 Desember tahun 95, letak batu pertama diresmikan 12 Juli 1996. Ini yang membuat patung dan relief adalah mahasiswa dan dosen Fakultas Seni Rupa Yogyakarta. Ini adalah figur Belanda yang datang sini gara-gara mencari seseorang Kapten Lukas. Karena Pak Lukas itu tukang malingan senjata Belanda, malingin mobil segala macam. Akhirnya apa? Diubur kemana kemarin nggak ada informasi waktu Pak Lukas 8 Desember 47 masuk ke Rawagede, jam 8 jam 1 berangkat lagi,
Tapi jam 10 ada mata-mata bangsa kita lapor ke markas Belanda. Markas, nah itulah bangsa. Karena Belanda setelah tanggal 24 Agustus tentara sekutu masuk Indonesia yang dijanjikan oleh Laksamana Maeda itu dikuasai oleh Belanda sekutu ini. Di Surabaya tentara Amerika yang membantai tentara nikah orang Surabaya. Di Jawa Barat tentara Inggris yang membantai jadi Bandung Lautan Api segala macam. Nah ini mah agresi keduanya. Ini adalah yang diperintahkan Pak Lukas. Inilah orang-orang ini berpakaian gini. 300 militer Belanda. Ini figur maksudnya. Yang dibantai dari usia 15 tahun ke atas. Satu hari pagi sampai sore, itu sampai korbannya 431 korban. Banyak banget, Pak. Iya, gara-gara mencari selamat. Karena yang dikumpul, digedorin rumah, dikeluarkan, ada yang 15 tahun ke atas, ada yang satu rumah 3, ada yang 2, ada. Di mana Pak Lukas? Tidak tahu, walaupun tahu. Di mana markas pejuang di sini? Tidak tahu, dibantai lah. Sekali nembak, 30, 40. Termasuk ibu saya baru nikah 6 bulan. Ya Allah. Ibu Cawi dengan Pak Bito. Waktu itu ya dijajarkan. Uak saya, Bu Aci, suaminya namanya Kotol, baru punya anak 1 zaman Jepang. Siapa nama anaknya? Karena lahir zaman Jepang, zaman Nippon, namanya Empong gitu. Orang dulu nama teh. Nah, dibantai juga. Hari Rabu, udah jam 4 sampai pulang Belanda, barulah menggali kuburan tuh masing-masing keluarganya, istrinya, suaminya masing-masing. Ada yang anak 2, anak 3 sendiri. Setiap rumah ada mayat. Dalamnya makam itu dulu di rumah masing-masing, bukan di sini. Cuman 30 cm dalamnya, pakai bedog gak tuh. Terus dibungkuskan kapannya, beli kemana? Ada spray, ada kelambu. Terus ditutupin padungnya pakai jendela, pakai tampah nyiru gitu apa. 3 diurugin, gak ada yang nyembayangin. Ya mohon maaf. Ini makam ini pemindahan 10 November 51. Waktu Bupati Karawang Thohir Mangkudijaya, itulah peresmian pembelian tanah untuk para pahlawan. Jadi digali dari rumah-rumah 10 November 51. Berarti kalau yang dari rumah-rumah itu dipindahin ke sini, Pak? Iya, yang hanyut di kali paling banyak mah yang nggak ada makamnya. Oh iya. Makanya cuman 181. Ya Bapak saya waktu itu yang masih bujangan, berkumpul pinggir kali, maksudnya udah di jajaran, mau dibantai, loncat ke kali semua. Pas loncat kali, dari sana di brand, gorebet, ya Umar Burial. Tapi Alhamdulillah, dari 30 ada yang selamat 2 di dalam. Karena nggak kelihatan kan. Itulah Bapak saya namanya Pak Kadi. Nah, itu 47. 48 nikah dengan janda tadi, yang 6 bulan terbantai suaminya, Ibu Cawi. Nah, ini kelahiran ke-9. Sekarang ini ya nama Sukarman itu Bapak tanya kepada Ibu Bapak, kenapa Sukarman? Ya Sukar karena aman. Nah, nama-nama itu begitu terus loh. Tadi nama Empong Kakamisan karena zaman Nippon. Makanya nama di sini ada silet, ada kutang, ada cengek, ada deblok, ada sambal segala macam, ada nama. Gimana memberikan nama waktu itu orang tuanya atau keluarganya. Ini bukan nama asal-asalan, tapi asli dari keluarga. Iya, mungkin ada maknanya tersendiri untuk. Tapi ada Bang Toyib juga yang nggak pulang-pulang, ya ada di sini. Nah ini gara-gara orang inilah Pak Lukas itu. Saya undang Pak Lukas ini 96 setelah monumen ini diresmikan. Pak Lukas ini saya penelitian tahun 90 sampai 94 di Cipanas Cianjur, istri yang muda. Nah ini Kapten Lukas, tapi ini pangkatannya Brigadir Jenderal. Ini tanggal 4 bulan 11. Di sini resmikannya bulan Juli, bulan 7. Jadi setelah 4 bulan kemudian dia diundang ke sini. Ini Pak Sai yang ditembak 2 kali masih hidup. Ya. Nah ini Pak Sai. Dijajarkan bapaknya, pamannya segala macam. Nah ini yang undangnya. Ini saya waktu anggota DPRD itu pakai nama Pak ini. Ini ganteng kok Bunda ya. Iya. Cek budak SMP mah SD juga Rano Karno. Benar. Masih gondrong. Nah ini nama saya Sukarman, anggota DPRD Karawang. Ini periode kedua. Sampai 97 saya DPRD Karawang. 96 tuh milih Pak Dadang S. Muhtar. Waktu dulu 92 itu Pak Sumarno sampai 2 kali. Ya Alhamdulillah. Dasim itu 96. Itu adalah tahun 96. Saya 97 selesai. Luar biasa Pak ya. Perjuangannya Pak ya. Tapi Pak Lukas 1 bulan pulang dari sini tabrakan pecah matanya, meninggal dunia di sana. 8 Januari 97. Tapi dari istrinya
karena Ditjarah Angkatan Darat datang ke sana, beberapa letnan kolonel dari Kodam, dari Kodim menanyakan Pak Lukas ini pahlawan di mana, seorang brigadir jenderal. Karena seorang pahlawan tuh harus dimakamkan tanpa halangan dan harus ada bukti-bukti dan segala macam. Betul. Kalau nggak ada bukti nggak mungkin kan gitu. Tapi ibunya ada satu-satunya orang adalah Pak Sukarman di Karawang yang menulis sejarah Bapak. Termasuk piagam-piagam beliau dicatat oleh saya. Tapi tahunnya Pak Lukas waktu suruh di figuran ibunya begini, kata Pak Lukas, kalau Pak Lukas 1 minggu kemudian, ini suruh siapa begini? Pak Sukarno. Aduh, pokoknya jangan dilihat orang. Gara-gara aku Kerawang Gede, apalagi Pak Karman yang nulis, korbannya sampai 400 kan, makanya nggak artinya buat aku piagam itu. Tapi untuk udah ditulis oleh saya, itu dipecahin figuran, disobek-sobek, buang tempat sampah. Tapi waktu meninggal, itu dibutuhkan penjelasan itu. Ya alhamdulillah saya sini buku udah jadi, udah buku Trisi Orang Gede, termasuk piagam catatan masih lengkap. Alhamdulillah saya disidangkan di sana. Ini Pak Lukas sampai dinaikkan pangkat anumerta Mayor Jenderal. Dimakamkan tanpa Cianjur. Kalau nggak ada tulisan saya, tanda bukti mungkin nggak mungkin. Betul. Ya itulah, alhamdulillah memberikan sesuatu kepada orang lain. Pak Lukas, gitu ya. Ini adalah fiberglass dari plastik. Yang mengatakan patung terbagus di Indonesia justru orang luar negeri. Pernah orang Swedia, Al Jazeera, Malaysia, wah ini patung terbagus. Kenapa? Ya artinya di lukisan persis sepatu juga gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di Jakarta, Jenderal Sudirman, Bung Karno aja catnya cuma hitam aja kan katanya gitu. Nah ini adalah figurnya Belanda, 300 liter Belanda. Ya mohon maaf, saya 2 tahun di negara Belanda mugat, didamping Profesor Dr. Lisbeth Sengel. Akhirnya gugatan menang. Saya dipertemukan dengan orang Belanda ini yang dulu ke sini nembak lebih dari 100, diketemukan masih ada di sana. Kenapa Anda kejam? Aku adalah seorang mahasiswa haji militer. Agresi ke Indonesia, nggak taunya di peristiwa Rawa Gede. Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Ternyata apa? Di kelompok-kelompokan satu kampung ini jam 1 malam yang 300 bagian 15, 20 setiap kampung ini. Akhirnya pagi-pagi digedor, tapi masyarakat karena dia tuh nggak kenal Pak Lukas yang mana. Dan Pak Lukas hari kemarin juga jam 8 hari Senin, jam 1 berangkat lagi. Tapi ada mata-mata. Bahwa Pak Lukas hari kemana-mana ada di Rawa Gede bergabung. Nah inilah jadi sasaran. Makanya dari pusat, malam ini Rawa Gede harus di bumi hanguskan. Dipimpin seorang Mayor Leinen dari pusatnya, dari Jakarta. Yaitulah menggedori rumah. Ya semuanya kan nggak tahu. Kata dia, Pak mohon maaf, kenapa Anda kejam sampai membantai ratusan? Sebenarnya begini, aku dalam satu kelompok ada seniorku 2. Pas dikumpulin 30 suruh nembak seniorku, nggak mau. Ditembak oleh komandan. Oh, dia kalau nggak nembak, ditembak sama komandannya. Kedua juga begitu sama. Nggak mau, ditembak lagi komandan. Aku yang ketiga, ya aku daripada mati. Nah itulah, hati nurani mah tetap dia juga. Masih ada tugas. Ya. Itulah ya mohon maaf. Cuman di Karawang di sana nggak tahu Belanda tuh berapa orang yang terbantai. Bukan perang kan? Hanya ditembak oleh komandan. Tapi yang tahu yang ditembak oleh komandan, yang mau ditembak yang di depan aja, yang lain kan ngumpet. Lebih dari 20 sebenarnya di sini. Belanda yang ditembak sama komandan. Cuman langsung dibawa ke mobil, dibawa. Itu dia, ya mohon maaf saya di tahun 2012 masukkan dalam majalah Tarbiyah dulu, itu ucapan itu cuman mohon dirahasiakan namaku. Itu Belanda. Ya karena udah 2011 2012 ini kalau peringatan 9 Desember peristiwa Rawa Gede, Duta Besar hadir terus di sini. Hadir lah. Ya minta maaf kepada bangsa negara itu gara-gara gugatan menang di sini. Iya, Duta Besar hadir terus ganti-ganti juga. Ya alhamdulillah. Karena waktu itu tanggal 14 September 2011 Belanda menggugat, gugatan Anda menang kan gitu. Dan akhirnya tanggal 15 besok saya pulang ke Indonesia, itu TV One Metro TV siaran langsung dunia sebagai anak bangsa menggugat negara menang gitu. Ya kompensasi para janda-janda dapat 240 juta waktu itu yang masih hidup. Termasuk Pak Saih juga dapat kompensasi. Ini dibawa ke negara Belanda Oktober, November, Desember, 3 bulan, pulang-pulang Januari ini Pak Saih di sana. 3 bulan. 3 bulan. Iya, terus janda juga ada yang dibawa saksikan sana. Terus berangkat lagi bawa anak 10 tahun cara melihat bapaknya ditembak, untung masih ada.
tahun 47, 10 tahun ya 2011 73 kakek-kakek untung masih ada. Alhamdulillah, lengkap. Nah akhirnya setelah gugatan menang muncul di TV One segala macam Metro TV, apa coba? Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang pembantaian Westering di sana sharing ke sini. Ingin menggugat, ini 47 kan sana 48. Yang 40.000 dibantai, tapi ternyata datanya kurang otentik. Karena apa-apa? Yang 40.000 dibantai, penduduknya aja belum 40.000. Terus cari janda susah, cari makamnya nggak ada, nggak seperti di sini ditertibkan gitu. Malah datang lagi dari Bondowoso yang 49, yang kereta ditabrakin segala macam. Ya mohon maaf, saya udah sharing ke sana kemari, ternyata data yang sulit untuk otentik data itu. Tapi di sini lengkap sekali yang mengajukan gugatan atas nama penggugat adalah janda-janda yang masih hidup dan orang yang tembak doang masih hidup. Saya sebagai jembatan pengelola pengurus yayasan sini. Ya alhamdulillah lah, itu perjalanan sejarahnya ya, menarik sekali Pak. Makam ini sekali, Pak, dipindahkan 10 November 51. Dan Belanda sampai saat ini Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia bukan 17.845. Yang diakui adalah 27 Desember 49 kedaulatan Indonesia setelah konferensi meja bundar. Di mahkamah juga begitu, tapi saya menjelaskan mendetil, wah ramai lah di sana. Ya alhamdulillah, sampai dikagumi oleh beberapa perguruan tinggi di sana, sampai ke Frankfurt Jerman, saya ke Berlin diundang. Ya saya juga oleh Suriname segala macam di sana. Jadi Pak Sukarman ini salah satu pejuang juga ya. Ya, menjalankan perjuangan untuk masa depan bangsa kita sendiri. Betul. Wah hebat sekali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Sukarman. Tadi detail banget penjelasannya, sejarahnya. Sukses, semangat, sehat terus Pak ya. Amin. Saya doakan. Amin.